Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Teman-teman, di video ini gue mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menyeting software RIP. Di sini kita pakai DTG RIP versi 10,3 untuk penggunaan printer DTF ya. Jadi yang pertama tentu aja kalian harus siapkan desainnya. Untuk desain gue nggak bakal terlalu ngebahas lebih banyak karena itu harusnya beda lagi ya pembahasannya karena lumayan agak panjang. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang desain itu di YouTube udah banyak sih. Kalian ketik aja di pencarian misalkan belajar menggunakan Photoshop atau belajar menggunakan Corel dan sebagainya. Yang paling bisa gue sampaikan di sini adalah pada saat kalian mengekspor file desain dari Photoshop atau di Corel, sangat disarankan ada dua hal utama yang wajib kalian ketahui ya. Yang pertama itu adalah DPI-nya atau resolusinya. Itu minimal 300 dpi ya. Terus kedua, untuk ukurannya gambar real ya itu minimal 25 cm atau maksimal gue sih selalu bikinnya lebarnya itu 30 cm meskipun pada akhirnya nanti misalkan dicetaknya hanya 10 cm gitu ya. Jadi sekali lagi untuk ekspor dari Corel atau dari Photoshop atau dari manapun yang software kalian pakai itu DPI-nya minimal 300 dan ukuran lebar untuk cetaknya itu adalah 30 cm. Karena di sini gue menggunakan mesin kecil dan menggunakan pad film yang ukuran 33 cm kan, tapi cetak efektifnya itu ya hanya 31 cm karena harus ada spare kanan kiri masing-masing 1 cm untuk jaga-jaga kalau melenceng atau apapun lah gitu ya. Kemudian udah itu desain hanya masalah di situ aja. Terus kemudian berikutnya kita akan langsung masuk aja ini ke software ripping softwarenya atau DTG RIP-nya. Kita akan fokus di 4 menu di bawah ini, ada layout, ada printer, ada color, sama ada white. Yang pertama kita dari layout dulu. Kita lihat ke paling atas, ini ada beberapa menu yang harus kalian klik adalah hanya yang bagian mirror ini aja nih. Ini mirror. Jadi gambar itu harus di mirror ya sebelum dicetak. Kemudian paper size. Paper size ini ngikutin dari ukuran pad film aja. Kalau kalian menggunakan pad film 33 cm, maka di sininya ketik aja 33 enter gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan pad film 30 cm ya ini ketik aja 30 dan enter gitu ya. Nah, karena di sini gue menggunakan pad film 33 cm, makanya di sini gue isi 33. Kemudian untuk height, nah height ini panjangnya ya, tinggi atau panjang lah gitu ya. Ini gue setting di angka 50 cm. Karena untuk ukuran A3 sendiri itu kan A3 plus itu 31 kali 42 ya kalau nggak salah ya. Tapi ini gua isi aja 50 cm. Nah, ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Jadi dari printer bawaan si Epson-nya sendiri itu dia ada kayak semacam fitur keamanannya. Jadi dia tidak bisa ngeprint lebih dari 114 cm kalau nggak salah, atau 1 meter lah gitu ya. Nah, kalau gue selalu memaksimalkan panjang printer itu di angka 80 cm. Nah, biar lebih aman lah gitu ya. Tapi karena gue jarang ngeprint sampai 80 cm, ya maksimal A3 gitu ya, 50 cm atau 40 sekian cm. Makanya gue di sini isinya 50 aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngeprint panjang gitu jangan lebih dari 80 cm lah maksimal gitu. Apa yang terjadi ketika kita ngeprint di luar batas aman yang dibikin sama Epson-nya, itu nanti gambarnya bakal ngebalik ke belakang. Jadi kalian ngeprint nih sepanjang 150 cm misalkan. Nanti sekitaran di sentimeter 110 atau 115 gitu ya. Nanti ngeprintnya akan berhenti dan dia ngegulung ngebalik ke belakang. Nah, itu bakal jadi chaos banget lah. Roller bakal kotor dan segala macamnya gitu ya. Oke, itu yang paper size. Kemudian untuk output size, ini output size bukan output size, output position. Output position itu posisi si desainnya. Jadi kalau kita isi 0, yang di X-nya dia akan mepet ke kiri. Jadi X itu mewakili kanan kiri ya. Kalau Y itu atas bawah. Kalau Y-nya kita isi 5, maka dia akan turun gitu ya. Kalau kita isi X0, Y0, maka dia akan ke pojok kiri dan ke pojok atas gitu. Nah, kalau untuk di printer DTF Jaka, kita harus ngasih yang Y-nya kasih 3 ya, atau kalian bisa sesuaikan juga lah gitu
ya. Kenapa dikasih 3? Ini karena untuk jarak potong gitu ya, biar motong pakai guntingnya gampang, kurang lebih kayak gitu. Nah, jarak amannya kalau untuk yang printer DTF Jaka seperti ini. Kemudian setelah output position, kita ke output size. Output size itu ukuran cetaknya, ukuran gambar yang mau dicetak. Ini ukurannya adalah 31 cm. Kalau misalkan kita ganti ke 25, maka nanti gambarnya jadi lebih kecil. Nah, kayak gitu. Kalau kita setting lebarnya di 10, maka dia akan lebih kecil lagi. Kayak gitu. Ini kita setting di 31 cm aja. Jadi kalau misalkan kalian cetak desain misalnya dengan ukuran 25 cm, ini untuk paper size-nya nggak usah diubah-ubah jadi 25 lagi. Nggak usah, ini biarin aja 33. Nah, jadi biar seolah-olah bahwa si kertas apa ini yang kotak-kotak ini itu seolah-olah itu pet film. Jadi kita ada gambaran, oh kira-kira jadinya nanti segini gitu ya. Di atas pet film itu nanti kecetaknya sebesar ini kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah diubah karena desainnya 10 cm maka pet filmnya jadi 10 cm juga. Enggak, jangan gitu. Ini tetap biarin aja pet filmnya di angka 33 cm. Sedangkan untuk output size-nya ya kalau mau aman sih sebenarnya 31 sih ya. Karena kan kalau misalkan pet film 33 terus cetaknya 31 artinya ada sisa 2 cm ya kanan kiri gitu ya. Nah, karena ini printer DTF Jaka udah kita setting, maka ini tetap dikasih ke pojok kiri. Jadi output positionnya ini tetap 0 karena nanti saat pet filmnya dimasukkan dia udah otomatis ngasih jarak sekitaran 1 cm lah ke tengah kayak gitu ya. Terus equal proportion itu kasih true aja. Kalau dikasih, jadi gini bedanya, kalau misalkan true, kalau kita tarik-tarik kayak gini kan dia akan menyesuaikan ya panjang dan lebarnya, atau lebar dan tingginya dia akan menyesuaikan gitu ya, nggak bakal lonjong lah gitu gampangnya. Tapi kalau misalkan equal proportionnya kita kasih false, maka kita bisa membuat ini jadi gepeng seperti ini. Nah, ditarik dari pinggir pun kita bisa, nah bisa gitu ya, dibikin gepeng gitu ya. Jadi equal proportion tuh kesamaan perubahan antara panjang dan lebar atau tinggi dan lebar atau apapun lah gitu ya. Nah, ini kita balikin aja ke true. Oke, kayak gitu. Kemudian repeat. Repeat itu adalah untuk pengulangan gambar. Ini ada X sama Y. X itu sama seperti halnya yang output position ya. X itu untuk mewakili kiri ke kanan atau horizontal, dan Y itu atas ke bawah atau vertikal. Sebagai contoh gini, kita punya desain dengan ukuran 10 cm. Kemudian kita isi X-nya 5. Nah, maka dia akan nge-copy ke kanan 5. Tapi ini kan udah di luar pet film ya. Ini kayaknya cukupnya 3 deh. 3 atau hanya 2 bahkan. Atau ini kita kasih 9 cm deh ukuran desainnya. Atau 9,5. Nah, segini ya. Jadi sekali lagi repeat itu adalah pengulangan. Kemudian itu tadi X. Sekarang kita yang Y. Kalau Y itu ke bawah. Jadi kalau kita isi 5, maka dia akan nge-copy ke bawah sampai 5. Nah, kalau ini udah di luar dari pet film, kita bisa tambahin panjang pet filmnya jadi misalkan tadi 80 cm ya maksimalnya kalau yang gue saranin. Nah, ini bisa sampai 6 atau sampai 7, 6 lah bisa ya. Nah, kayak gini teman-teman. Terus tapi kalau misalkan boleh gue saranin, kalau misalkan teman-teman mau ngeprint sepanjang ini, mendingan dibagi 2 aja. Kenapa harus dibagi 2? Karena kan oven itu panjangnya hanya 50 cm ya. Open DTF itu 50 cm lah. Sedangkan untuk pembakaran yang efektif itu paling ya ukuran A3 lah, 40 cm. Makanya ini kita kasih 50 aja. Oke, jadi ini repeatnya kita kasih 3 atau 4 lah. Nah, ini masih oke. Ini kan mungkin sekitaran ya nggak nyampe 50 cm lah, ini masih oke, ini masuk ke oven. Karena oven itu seingat gua 50 sebentar deh, gua pastiin dulu. Ya, oven itu panjangnya adalah 55 cm ya. Jadi oven panjangnya 55 cm, dan desain ini sebentar yang Y-nya gua nolin dulu biar dia mepet ke atas untuk kita hitung. Ini hanya 45 cm. Nah, aman nih. Jadi satu lembar ini masuk ke oven semuanya gitu ya. Kemudian untuk ngeprint berikutnya, untuk ngeprint lembar berikutnya, misalkan ini kan total berapa nih? 4 kali 3 12. 12 itu kan satu lusin. Misalnya teman-teman mau bikin 2 lusin, itu gimana Bang cara ngeprint berikutnya? Apakah harus dikasih perintah print lagi yang ini? Bisa juga kayak gitu, cuma ada cara yang lebih cepat, yaitu adalah pada saat nih kita lompat aja dulu ke settingan terakhir ya. Ini kita klik print, kemudian di sini nih ada set copies. Jadi kita pilih aja misalkan 2
Artinya dia akan ngeprint project ini 2 kali. Jadi total gambar nanti ada 24 gambar seperti ini. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ganti jadi 3, ya bakal jadi 3 lembar, 3 copies kayak gini ya. Nah, cuma ini masih ada bug nih ya, kalau misalkan di komputer gua, nggak tahu kalau misalkan di komputer kalian. Jadi kalau misalkan printernya baru pertama kali dipakai, terus kita setting misalnya di copies ininya 5, maka nanti dia yang ke print hanya 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan printer baru pertama kali dipakai pagi ini, misalkan setelah dimatikan kemarin sore, misalkan kalian mau ngeprint 5, kasih aja ininya 6. Nah, kasih aja ininya 6, kemudian print, maka nanti dia akan keprintnya 5. Nah, itu nggak tahu kenapa kalau di gua sih kayak gitu ya. Atau kalau misalkan nanti kalian mau memastikan ini gua dapat ngeprintnya berapa lembar nih, kalian pencet aja F9, maka nanti akan muncul Windows kayak gini. Nanti di sini akan muncul antriannya ada berapa banyak gitu ya. Kalian bisa pastikan lagi berapa copy yang kalian dapatkan dengan cara pencet F9 di sini. Di sini kosong karena gue belum ngasih perintah apapun, dan di sini printernya masih offline. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut distribute spacing top to top. Nah, ini jangan spacing aja, spacing dari ujung gambar ke ujung gambar ukurannya. Kemudian X spacing, X balik lagi mewakili kiri ke kanan dan Y mewakili atas ke bawah. X spacing itu spasi atau jarak antar desain atau antar gambar. Angka 1 menunjukkan 1 cm. Kalau kita kasih angka 2, maka dia jarak per gambarnya adalah 2 cm. Ini gua kasih 2 ya, terus gue enter. Nah, maka dia akan menjauh. Kemudian kita kasih 5 misalnya, dia akan lebih menjauh lagi nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi spacing itu ya spasi gitu, jarak antar desain. Yang bawahnya juga sama, 5. Nah, itu ke bawah. Kemudian ya kita bagi lagi aja ke 1 ya. Nah, terus kalau untuk pattern ini adalah kayak semacam posisi desainnya ya, apa mau dibolak-balik kayak gini, di zigzag setiap desain. Karena kadang-kadang kan ada desain yang memang bentuknya lebih hemat kalau misalkan kita zigzag seperti ini kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, kita pilih normal aja. Oke, kayak gitu. Itu yang layout. Oke, udah ngerti ya sampai sini. Kemudian kalau menu-menu atasnya ya ini untuk posisi-posisi desain aja. Nah, terus yang di samping mirror ini rotate, ini untuk muter-muterin gambar aja. Kemudian itu yang layout. Kemudian kita lanjut berikutnya ke yang printer. Ini dia. Ini menu kedua di tab yang printer. Kita lihat untuk menu sub menunya ada 3, ada printer, setup, sama ink. Nah, kalau untuk printer DTF Jaka, printernya ini settingannya menggunakan L800 untuk ngejar speed ya. Pakai stylus L800 atau 805. Kemudian port itu ya disesuaikan dengan dimana si printer ini dicolokin, USB-nya lah ini. Kalian nanti bisa lihat di sini udah gua rename jadi produksi 2. Kalau misalkan belum di rename itu tulisannya kayak gini nih, yang USB 13 tulisannya itu Epson L1800 series kayak gitu. Tapi karena ini gue pakai 2 printer, makanya gue kasih namanya produksi 2 sama produksi 1 gitu ya. Kemudian check paper size dibikin off aja. Kemudian kita ke sub menu yang setup. Untuk resolusi white-nya pakai 1440, resolution color juga pakai 1440. Kalau misalkan kita menggunakan 720 1440 atau 1440 kali 720, itu bisa lebih cepat ngeprintnya, cuma akan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas itu artinya ada berbagai macam. Bisa jadi gambarnya agak bergaris atau kurang bagus lah, atau kurang cerah gitu ya. Jadi kalau saran gua sih, karena untuk si printer DTF Jaka ini udah menggunakan settingan printer L800 yang dimana itu speednya udah lumayan, jadi untuk resolusinya mendingan pakai 1440 aja gitu ya. Terus kita akan melenceng sedikit ngebahas masalah print head. Jadi bang, itu kan printernya L1800, kenapa settingannya pakai L800? Jawaban sederhananya adalah karena kita ngikutin print head apa yang dipakai. Mungkin gitu gampangnya ya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang menjadi pertimbangan kenapa menggunakan L800. Salah satunya yaitu tadi speed. Kalau misalkan memang pengen hasilnya yang detail, sedetail-detailnya seolah-olah seperti ngeprint di atas kertas, itu bisa pakai settingan printer stylus L1800. Dan kalau mau lebih bagus lagi, print headnya pakai L1800. Tapi perlu teman-teman ketahui, kita ini nyetaknya
printnya adalah di atas media kain, bukan di atas media kertas. Jadi tidak kalau menurut pendapat gue pribadi ya, tidak perlu semulus ngeprint di atas kertas. Kalau di atas kertas itu kan dilihatnya dari dekat, dan itu kertas itu kan biasanya lebih licin, lebih glossy gitu ya dibandingkan dengan kain, dibandingkan dengan media serat lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita akan bisa dibilang mengurangi kualitas sedikit dengan menggunakan printhead L800 dan settingan L800, tapi speednya jauh lebih besar. Jadi lebih worth it lah, mengurangi sedikit kualitas untuk mendapatkan banyak manfaat yang lainnya. Kurang lebih seperti gitu gambaran kasarnya. Karena sekali lagi kalau misalkan prinsip gua adalah meskipun ini printer kertas, tapi kita sebenarnya tidak perlu harus semulus ngeprint di atas kertas. Ngerti nggak teman-teman? Karena kita kan ini di atas kain ya, dan kain itu kan ada serat. Biasanya kadang serat itu akan membentuk motif-motif kain dengan sendirinya di atas gambar tersebut kayak gitu. Jadi percuma kita bikin gambar semulus-mulusnya, tapi kalau di pressnya di atas kain ya otomatis kan kainnya bakal naik tuh, nanti tetap aja kelihatan kayak semacam motif-motif serat dari si kaosnya itu sendiri. Jadi pada intinya menggunakan printhead L800 dengan settingan printer L800 itu sangat worth it untuk printer DTF sekelas printer DTF yang ukuran A3. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi nggak perlu pakai L1800, karena ya sekali lagi mengurangi sedikit kualitas tapi memberikan banyak manfaat. Banyak manfaatnya itu contohnya misalnya yang tadi yang udah gue ucapin berkali-kali, lebih cepat untuk ngeprintnya. Yang kedua bisa dibilang lebih hemat secara ekonominya ya, karena printhead L800 dengan printhead L1800 itu harganya perbedaannya hampir 2 kali lipat. Kalau L1800 itu harga barunya masih 4, sekian lah. Nah kalau yang L800 itu 2, sekian, jadi ya hampir 2 kali lipat. Lumayan tuh kalau ganti printhead tuh pasti bakal ngerogoh kantongnya lebih dalam banget kalau menggunakan printhead L1800 gitu ya. Jadi itu kita sedikit keluar dari pembahasan settingan si software ripping ini. Oke, sekarang kita balik lagi. Jadi untuk settingan printer L800 kita menggunakan resolusinya di 1440 x 1440 aja. Jadi kalau menurut gua dengan settingan ini udah lumayan cepat. Jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita menggunakan settingan stylus L1800 dengan resolusi yang sama di 1440 x 1440. Ini bakal 2 kali lebih lama daripada yang L800. Jadi ini kita pakai L800 aja, dan ininya pakai 1440 x 1440. Nah kayak gitu. Kemudian feedingnya kita isi set di sininya ya. Kemudian untuk speed kita pakai BD Ryzen, untuk wave-nya off. Jadi ini nggak banyak yang bisa gue jelasin, jadi cukup ikutin untuk settingannya aja. Kemudian white dot size-nya ini pilih yang medium plus large kayak gini ya. Nah sebenarnya hal-hal seperti dot size, ukuran butiran tinta lah mungkin gitu ya. Kemudian resolusi, ini kalian bisa coba-coba sendiri sih sebenarnya. Kalian bisa membanding-bandingkan seperti apa, dan kalian bisa berteori sendiri, silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang sepanjang sepengalaman gua, settingan seperti ini itu udah settingan yang menurut gua default buat gua sendiri, itu udah oke lah gitu ya. Oke, itu dia. Oke, itu settingan printer. Kemudian kita lanjut ke menu tab berikutnya, yaitu color atau warna ya. Nah, untuk settingan color dan untuk settingan printer DTF, kita harus mengubah ink channelnya ini. Kalau ini kan ink channel default, atau ini sesuai dengan urutan damper, warnanya itu YK LCLM MC. Jadi kuning, hitam, biru muda, merah atau magenta muda, ini magenta dan biru gitu ya. Kita akan ubah si LCLM ini menjadi W. Jadi urutannya jadi YKWWMC. Nah, cara ngerubahnya gimana? Kalau misalkan kalian baru pertama kali nyeting si software ripping ini belum ada nih, YKWWMC ini belum ada. Nah, cara settingnya kita klik aja setup. Nah, terus di sini bisa diubah-ubah nih urutannya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa gitu ya. Setelah diubah seperti ini YKWWMC, kemudian di save. Maka di save nanti bakal muncul nih ada YKWWMC kayak gitu. Kemudian berikutnya yang nggak kalah penting, yang ini adalah hal yang bisa dibilang situasional lah. Ini bisa diadaptasikan, bisa dirubah-rubah gitu ya gampangnya. Jadi ini adalah ink limit. Jadi ink limit itu adalah
limit tinta. Jadi kita mau pakai berapa persen tintanya, gampangnya gitu. Di sini ada CMYK, kemudian di sini ada white gitu ya. Ini CMYK untuk settingannya adalah 25%, kalau yang biasa gue pakai. Kemudian di sini white-nya 30%, yang biasa gue pakai kayak gini, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengurangi hanya warna hitamnya aja, nih kalian bisa klik yang bawah, klik warna hitam, kemudian dikurangi jadi 10% misalnya. Nah, kayak gitu juga bisa. Tapi karena gue udah cocok di 25% untuk keseluruhan warna, makanya di sini gue pakai settingan 25-30. 25 untuk CMYK dan 30 untuk white. Terus ini grafik nggak usah diubah, biarin aja kayak gitu. Nah, terus ini ICC profil, kalian bisa pakai ICC profil dari supplier tinta yang kalian pakai. Kalau misalkan kalian menggunakan tinta kreasi, kita udah siapin ICC profilnya. ICC profilnya itu nanti bentuknya kayak hanya file gitu ya, file kecil, itu di copy terus dipaste ke C DTG RIP profile CMYK kalau nggak salah di sini. Nah di sini tinggal dipaste gitu ya, maka dia nanti akan ada di sini nih, kreasi ink bla 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 gitu ya. Ada beberapa ICC profile di sini, kalian bisa coba-coba pakai aja yang kalian cocok. Udah, itu untuk di tab yang color. Kemudian tab berikutnya atau tab yang terakhir itu adalah white. Nah untuk white, kita lihat yang paling atas ini ada white layer generation. Pilih aja yang 100% white under any color pixel. Artinya warna putih akan ada di keseluruhan desain. Jadi kita akan coba ganti dulu nih biar kelihatan nih warna putihnya udah munculnya di mana aja. Ini kita ke bawah dulu bagian view, kita klik yang white. Nah maka dia akan kelihatan. Nah tinta putih ini ada di seluruh desain gitu ya. Ini kalau kita pilih 100% white under any color pixel. Kalau kita pilih yang paling atas, fill all area, dia akan ngeprint, akan mencetak warna putih di keseluruhan area. Meskipun ini filenya transparan ya, PNG, tapi dia akan ngeprint kotak seperti ini. Kemudian ada juga yang paling umum tuh pakainya itu fill all area 100% white under any color pixel, itu yang paling utama. Kemudian ada gradient white under any color pixel. Ini adalah dalam rangka untuk menghemat-hemat warna putih lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa mainin aja di sini, terserah mau gimana warna putihnya. Semakin putih seperti ini maka warna putihnya akan menutup secara rapat. Tapi kalau misalkan warna putihnya masih transparan seperti ini, artinya warna putihnya akan menutup keseluruhan desain, tapi tidak sebanyak ketika kita pakai yang 100% white under any color pixel. Nah kalau ini putihnya bakal pekat banget. Kalau ini putihnya ada tapi tidak pekat, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau gue biasanya selalu menggunakan 100% white under any color pixel, karena warna putih itu lumayan krusial atau apa dibilangnya, lumayan penting lah dalam artian untuk menentukan kualitas hasil cetak DTF kayak gitu. Kemudian ini nggak usah diubah-ubah. Terus view ini boleh kalian biasakan juga untuk ngecek atau nge-view warna putih seperti ini, karena kadang-kadang ada file yang error. Jadi file error itu maksudnya perasaan kalau kita lihat di gambarnya gitu, di desainnya secara berwarna kayak gini itu nggak ada yang bolong-bolong, tapi setelah di print kok banyak yang bolong-bolong. Nah kalian bisa cek dulu di view ini, kemudian dipindahin ke white nih. Nah jadi kalau nanti ada yang bolong-bolong maka di sini akan ada bolong-bolong juga gitu. Jadi kalian bisa cek juga ini. Nah ini preview juga sama. Ini bisa kita ganti-ganti background belakangnya. Misalkan kita cek kalau di kaos warna merah kayak gimana nih, kayak gini kali ini hasilnya. Nah gitu. Pink. Kemudian di kaos warna hijau seperti apa ya, seperti ini kurang lebih kayak gitu-gitu. Jadi ini untuk preview backgroundnya ya, diganti-ganti lah gitu. Kita balikin dulu ke hitam. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah decrease. Ini hal penting lainnya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi decrease itu adalah pengurangan tinta putih terhadap tinta CMYK. Jadi kalau misalkan kita setting 0 semuanya, maka tinta CMYK maka tinta putih akan seluruhnya menutup tinta CMYK. Jadi saat ngeprint di printer DTF itu kan 2 kali ngeprint ya, bukan 2 kali ngeprint, 1 kali jalan tapi ada 2 layer.
Jadi yang pertama dia akan ngeprint warna CMYK dulu di bawahnya, kemudian nanti warna putih nutup di atasnya. Gampangnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita ini setting decrease-nya jadi 0, maka si putih itu akan menutup secara keseluruhan sampai ke pinggir-pinggirnya si desain atau si tinta CMYK. Tapi kalau misalkan kita isi misalkan 2 pixel semuanya ya, atas, bawah, kiri, kanan, maka dia ada gap antara tinta CMYK dan tinta putih, terutama di pinggiran atau di ujung-ujung desainnya. Nanti si tinta putihnya akan lebih masuk ke dalam. Jadi tinta CMYK-nya kelihatan tuh, kalau kita lihat dari atas, tinta CMYK-nya tuh kelihatan. Karena tinta putihnya kan lebih masuk ke dalam sebanyak 2 pixel. Kalau misalkan kita isi lagi 10 pixel misalkan ya, maka ya itu tinta putihnya bakal lebih masuk lagi ke dalam gitu ya. Bakal tidak menutup secara keseluruhan si desain-desainnya. Maka ini bisa diisi, kalau misalkan 0 sih sebenarnya oke-oke aja sih, sebenarnya sah-sah aja. Tapi ada resiko ketika memang printernya itu kurang presisi. Kalau misalkan kita pasang decrease-nya 0, nanti ada istilahnya kalau anak-anak DTF tuh bilangnya tinta putihnya ngintip lah di pinggiran desain. Misalnya di desainnya itu sebenarnya seperti ini. Desainnya itu di pinggirannya itu nggak ada tinta putih sebenarnya ya. Tapi karena printernya kurang presisi, misalnya atau ada kejadian kesenggol atau apa segala macam gitu, makanya tinta putihnya tuh keluar, ngintip gitu. Makanya di sini ada menu decrease untuk nyiasatin itu. Misalkan nongolnya di bagian atas aja nih, kiri dan kanan nggak nongol putihnya, bawah juga nggak nongol, bagus hanya di atas aja yang nongol ya. Maka di atasnya bisa kita kasih decrease 3 misalkan, jadi biar putihnya lebih nggak ngintip, biar lebih masuk lah ke desainnya, gampangnya gitu ya. Mudah-mudahan dijelaskan secara audio seperti ini teman-teman bisa ngerti ya tentang decrease ini gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu gue bakal menjelaskannya secara visual dan ngasih contoh-contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya hanya itu aja sih sebenarnya. Untuk settingannya hanya 4 ini aja yang perlu teman-teman perhatikan. Yang lainnya paling di menu atas ini ada menu view. Nah paling kalau misalkan kalian mau munculin kotak-kotak kayak gini, show grid-nya itu dicentang. Karena kalau nggak dicentang dia akan hilang, maka jadinya jadi polos kayak gitu tuh. Nah jadi polos kayak gini. Nah ini agak, kalau gue kebiasaannya sih dimunculin, nah biar lebih kelihatan. Karena satu kotak ini mewakili 1 senti gitu ya. Kemudian berikutnya yang harus harus dicek lagi di menu atas ini, di file, di dry mode-nya ini jangan ada yang dicentang ya, karena ini untuk penggunaan printer DTF UV. Kemudian print out size revision juga ini nggak perlu diapa-apain. Udah kayak gitu aja, ini tinggal dicetak. Dan kesimpulannya apa ya, mungkin banyak yang nanya-nanya itu. Yang pertama masalah panjang desain, bang berarti nggak bisa nyetak meteran dong? Oh bisa, sangat bisa sekali. Jadi kita kasih contoh sederhana aja ya. Ini printer tidak dalam keadaan nyala, jadi gue hanya ngasih contoh secara visual aja, bukan secara produksi. Jadi misalkan gini, kita mau bikin cetak gambar desain ini ukuran A3, kita kasih lebar 31 cm. Kemudian ya ini 50 juga sebenarnya nggak apa-apa sih, kita bikin 40 aja biar lebih besar dan kalian gampang lihatnya. Terus misalnya ini kan desainnya panjangnya 33 cm ya, ini kan wide lebar terus 33 cm. Terus kita mau ngeprint nih, ini bikin kaos dengan desain seperti ini, 50 kaos di bagian depan. Ya udah, kita tinggal kasih print. Terus ini, oh ya, ini settingan terakhir ya, sekalian kita bahas. Jadi untuk ngeprint dengan desain yang berwarna seperti ini, desain standar, itu kalian centang dua-duanya, print color first sama white plus color. Ini untuk ngeprint gambar seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau ngeprint hanya desain dengan warna putih aja, misalkan hanya tulisan gitu ya, ininya jangan dicentang, dua-duanya dihilangin centangnya. Kemudian yang white setting kalian isi 1 dan color settingnya kalian pilih 0, maka dia nanti akan ngeprintnya yang hanya warna putih aja. Terus kalau misalkan begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian hanya mau nyetak warna aja, tidak menggunakan tinta putih, kalian bisa ganti white-nya jadi 0 dan colornya jadi 1. Ini biasanya dipakai untuk nyetak-nyetak di kertas HVS atau stiker-stiker ya, itu settingannya seperti ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini aja, ke ngeprint yang bagian ini. Contoh kasus 50 kaos ya, maka kita akan ngeprintnya ini dicentang dua-duanya. Terus di sini set copies-nya kita ketik aja jangan 50 deh, 25 misalnya gitu ya. Kita klik aja langsung print.
Nah, jadi setelah diklik perintah print, maka dia akan ada loading kayak gini. Kita tunggu aja. Ini ada 3 kali atau 2 kali ya? 3 kali deh, seingat gua. 3 kali. Sambil kita buka F9 ya untuk ngelihat antrian cetaknya. Kita lihat seperti ini. Kita tunggu. Nah, kita lihat di sini mulai bermunculan ya antrian cetaknya. Kita lihat ini sudah ada 7, 8, 9, 10, 11 dan ini terus sampai 25. Kalau misalkan kalian mau lihat total keseluruhan antrian cetak yang di sini, kalian bisa lihat juga bagian bawah nih. Nah, ini ada 13 dokumen. Nah, masih dipersiapkan 14. Kita tunggu aja ya sampai total 25. Semakin besar file desainnya, maka proses ininya akan semakin lebih lama sedikit lah gitu ya. Karena satu desain itu menggunakan data sekitar 241 mega, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita masih tunggu sampai 25. Oke, ini udah selesai. Kita membuat antrian cetaknya seperti ini. Ini printernya dalam keadaan offline ya, jadi belum dinyalain printernya karena belum di maintenance dan segala macam juga, dan karena ini hanya untuk bikin contoh aja, maka dia antriannya seperti ini. Kalian bisa lihat ini ada total 25 lembar. Jadi nanti prosesnya pada saat misalkan kita mulai ngeprint ya, ngeprint yang pertama ini nih. Nanti setelah ngeprint yang pertama selesai, dia akan berhenti sebentar, kemudian lanjut ke print berikutnya. Kemudian berhenti sebentar lagi, kemudian lanjut ke berikutnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sela-sela dia berhenti itu biasanya kalau misalkan emang udah enak dipotong, biasanya nah itu gue potong tuh pet filmnya, baru di powder, baru dimasukin ke oven dan seterusnya sambil nunggu ini selesai ngeprint. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman, dan di sini kita jadinya bisa hitung nih. Kita coba hitung aja ya, kan 33,7 cm ya, 33 cm lah ya. 33 dikali 25 lembar. Ini kan 825. Nah, ini kurang lebih 8 meter nih, 8,25 meter. Jadi bisa ya, artinya dan kesimpulannya adalah bisa kita ngeprint lebih dari semeter dengan cara seperti ini. Ini bisa 8 meter. Bahkan kemarin gua ngeprint dari full dari pagi sampai sore itu 200 lembaran dibagi ke 2 printer ya, itu mungkin total ya bisa puluhan meter lah gitu dalam satu hari, dan itu masih aman-aman aja alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini akan gua hapus aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang harus teman-teman pahami dari semua settingan di DTG RIP ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Oh ya, kalau kalian ingin mendapatkan software ini, kalian bisa dapatkan juga di website www.kreasi.id. Kreasi I-nya pakai Y ya. Oke, makasih. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.